Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart, balik lagi sama aku, Miss Yulanda, atau biasa dipanggil Miss Yula. Nah, untuk topik hari ini adalah tentang pertemanan lagi. Cuman beda konsep atau beda tema ya. Jadi untuk topik hari ini adalah menjadi teman penuh empati dan sikap peka. Jadi bagaimana kita mengembangkan karakter empati kita, bagaimana kita mengembangkan kepekaan kita. Teman-teman sepakat ya bahwa empati dan peka dalam kehidupan bersosial ini sangat penting. Gimana? Setuju? Oke, setuju ya. Oke, langsung aja kita bahas. Nanti seperti biasanya kita coba untuk bahas yang paling umum dulu, mulai dari pengertian, aspek dan lain sebagainya. Nah, nanti di akhir kita bahas jadi yang lebih spesifik. Let's see. Oke, jadi bahasan pertama ini adalah makna dari empati dan peka. Nah, secara garis besar atau secara umum bisa disimpulkan bahwa kemampuan berempati ini merupakan kemampuan untuk bisa memahami perasaan orang lain. Kemudian tenggang rasa. Tenggang rasa ini apa? Tenggang rasa ini adalah kemampuan untuk kita menghargai dan menghormati orang lain dengan ucapan, tindakan, dan perilaku. Kemudian kita mampu memberikan perhatian kepada orang lain. Nah, empati ini bisa membuat individu menjadi peka terhadap lingkungannya, peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain, sehingga dia akan cenderung mendorong orang lain itu menolong orang lain yang sedang kesusahan atau kesakitan, serta menuntunnya untuk memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang. Terus Miss, emangnya empati sama peka itu penting? Nah, barangkali teman-teman bertanya-tanya, ada yang iya Miss memang penting, ada mungkin yang masih berpikir ah bodo amat, mending gue urusan gue sendiri gitu. Jadi kalau Miss bisa bilang, dan mungkin teman-teman ada yang berpikir juga bahwa empati dan peka ini hal yang sangat-sangat penting, khususnya kita sebagai makhluk sosial. Bahkan sebagai individu pun hal ini juga penting. Kenapa penting? Nah, Miss akan sampaikan faktor-faktor yang membuat saat ini krisis empati. Yang pertama adalah faktor keluarga, pola asuh dan contoh teladan. Banyak keluarga yang kurang beruntung sehingga anaknya kurang dapat mendapatkan sosok contoh yang baik. Sehingga bagaimana berperilaku dengan orang lain, bagaimana cara menunjukkan rasa kasih sayang, itu mereka tidak dapat. Lalu yang kemudian adalah faktor sosial, pendidikan spiritual, keagamaan. Tentu dalam keagamaan ini banyak materi-materi yang disampaikan tentang kemanusiaan ya teman-teman. Bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, pasti banyak dibahas di dalamnya. Lanjut kemudian sekolah. Sekolah ini bisa dari pihak guru ataupun pertemanan, karena teman sebaya punya faktor yang sangat besar. Lalu kemudian lingkungan sekitar, seperti norma-norma sosial misalnya. Kalian hidup dalam lingkungan masyarakat yang masyarakatnya itu kurang baik, maka secara otomatis, secara tidak sadar itu juga akan mempengaruhi kepribadian diri kita. Yang ketiga adalah globalisasi. Nah, ini teman-teman pasti sudah sering dengar ya. Jadi mulai dari film, video permainan, atau internet. Film misalnya, film thriller. Kalau teman-teman tahu film thriller ini adalah film tentang pembunuhan, kesadisan, penuh kekerasan. Nah, kalau kita tidak paham makna dan belum cukup bisa menginterpretasikan bahwa film ini amanatnya apa, kadang kita bisa terbawa. Maka untuk menonton film ini juga harus direfleksikan dengan baik. Jangan sampai salah persepsi. Benar video permainan, misalnya main game. Kalau main game tuh sering kan ya pakai kata-kata kasar. Nah, tidak semua orang bisa dikasari. Oke? Jadi boleh ngomong kasar, gak dilarang, tapi dengan orang yang tepat dan dia bisa menerima itu. Kemudian internet. Ya, teman-teman pasti sudah paham maksud ini. Internet seperti Google, YouTube, dan lain sebagainya itu punya pengaruh yang besar. Jadi kenapa empati bisa mengalami krisis? Ya banyak hal faktornya. Yang terkhusus tiga aspek besar tadi, tiga faktor besar tadi.
Next, terus apa sih Miss manfaat berempati? Nah, ini salah satu juga kenapa berempati dan peka ini perlu untuk disampaikan materinya, karena memang ini hal yang penting. Jadi manfaatnya apa sih? Yang pertama adalah menghilangkan sikap egois. Kalau kita bisa coba untuk mengembangkan perasaan empati kita, maka sikap egois ini akan luntur. Kenapa? Sikap egois ini kan adalah sikap yang mengutamakan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Sedangkan empati, dia berfokus pada untuk memahami perasaan orang lain, memahami pola pikir orang lain, dan coba untuk mencari keputusan yang tepat. Jadi hal itu bisa mengurangi sikap egois kita. Yang kedua adalah menghilangkan kesombongan. Karena kita tahu bahwa kita tidak selalu di atas, terus kita juga lebih bisa menghargai kehidupan, khususnya kehidupan orang lain, sehingga kesombongan ini akan luntur juga ketika kita bisa mengembangkan sikap empati. Nah, yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri. Maksudnya apa, Miss? Nah, ketika kita coba untuk memahami perasaan orang lain, memahami kondisi orang lain, secara tidak sengaja, secara tidak langsung kita juga akan mengevaluasi diri kita sendiri, refleksi diri. Jadi dari diri kita apa sih yang kurang, apa sih yang masih perlu untuk diperbaiki, kemudian apa sih yang perlu untuk dikendalikan. Kontrol diri itu kan pengendalian diri, apa yang harus dikendalikan. Ketika empati kita tinggi, maka kemungkinan besar kontrol diri kita juga akan meningkat. Oke, terus ada aspek-aspek empati nih teman-teman. Ada 4. Yang pertama adalah pengambilan perspektif. Itu apa sih? Pengambilan perspektif ini adalah kecenderungan untuk memahami pandangan-pandangan atau pikiran-pikiran orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita coba untuk memahami bagaimana persepsi mereka, bagaimana pandangan mereka. Yang kedua adalah perhatian emosi. Jadi ini kecenderungan terhadap pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan kehangatan atau kasih sayang. Misalnya rasa iba, kepedulian, ramah terhadap kemalangan orang lain. Terus yang ketiga ada distress pribadi, yaitu seseorang merasa tidak nyaman dengan perasaannya sendiri ketika melihat ketidaknyamanan pada emosi orang lain yang diungkapkan melalui cemas dan sedih. Jadi dia merasa tidak nyaman ketika memikirkan orang lain kesulitan, misalnya cemas, dengan cemas itu tadi dan sedih. Yang keempat adalah imajinasi. Nah, ini kecenderungan untuk menempatkan diri sendiri ke dalam perasaan dan perilaku-perilaku dari karakter-karakter yang ada di dalam buku-buku misalnya, atau buku cerita, novel, film, game, atau situasi-situasi fiksi yang lainnya. Nah, misal kalian nih nonton drakor atau nonton anime atau nonton sinetron misalnya, terus kalian nangis karena mendalami perasaan dari tokoh pemeran di dalamnya. Nah, itu termasuk dalam imajinasi. Oke, setelah kita pelajari tentang empati dan peka dari pengertian, aspek, dan lain sebagainya, nah, ini ada beberapa ciri-ciri orang yang punya empati dan kepekaan yang tinggi. Ada apa aja? Yang pertama, ada memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Kemudian merupakan pendengar yang baik. Nah, orang yang punya empati dan sikap peka yang tinggi, dia akan peduli dan menjadi pendengar yang baik terhadap orang lain. Ketiga, pandai memahami perasaan orang lain. Keempat, sering dijadikan tempat curhat oleh orang lain. Nah, dari teman-teman adakah yang sering jadi tempat curhat? Nah, berarti itu merupakan salah satu indikasi kalian punya tingkat empati dan peka yang baik. Kelima, sering memikirkan perasaan orang lain. Jadi itu tadi, mengurangi keegoisan kan teman-teman. Jadi dia coba untuk memahami perasaan orang lain. Keenam, sering diminta menjadi penasihat masalah bagi orang lain. Ini hampir sama kayak nomor 4 ya. Jadi kalau habis diajak curhat biasanya diminta nasihat, maksudnya diminta untuk kasih pendapat. Yang ketujuh, ini sering merasa terbebani oleh peristiwa-peristiwa tragis. Jadi kalau kita lihat ada orang kesusahan atau ada bencana besar, kita merasa tergugah emosinya, merasa
empati muncul, terus kepedulian itu juga muncul. 8, berusaha untuk selalu membantu orang lain yang menderita. Punya inisiatif tinggi untuk menolong orang lain karena tidak suka melihat orang lain dalam kesusahan. 9, mudah mengetahui ketika seseorang berkata tidak jujur. Nah, orang-orang yang empati dan peka, karena dia punya sifat pekanya tadi, dia akan paham ketika ada orang lain yang sedang berbohong. 10, terkadang merasa lelah atau kewalahan dalam situasi sosial. Jadi karena dia punya tingkat empati dan kepekaan yang tinggi, maka dia akan selalu memperhatikan lingkungan sekitar. Nah, ini bisa jadi dia akan lelah karena terlalu peduli dengan lingkungan. Kadang orang yang baik juga punya capek ya teman-teman. Nah, makanya ketika sedang capek ini bisa istirahat dulu dan tetap dijaga emosi dan mengendalikan diri. Oke, thank you. Semoga informasi yang disampaikan hari ini bermanfaat. Tetap teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar, kita akan coba jawab. Thank you, still be happy.